Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi, channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Accurate Online. Kalau di video saya sebelumnya, saya sudah membuat pembuatan data awal di Accurate Online secara manual. Pada video saya kali ini, saya akan membuat data awal perusahaan dengan cara import akun dari Excel. Di sini saya masih tetap menggunakan soal UKK tahun 2025, yaitu UD Sejuk Indonesia. Baiklah, langkah-langkahnya atau cara pengerjaannya mari kita pelajari bersama. Langkah yang pertama itu kita membuat data usaha terlebih dahulu. Ini kita buka ya, menu atau alamat Accurate Online-nya. Kemudian kita buat data usaha. Di sini namanya adalah UD Sejuk Indonesia. Kita tuliskan saja UD Sejuk Indonesia. Ini saya minimize dulu biar enak. UD Sejuk Indonesia. Kemudian bidang usahanya adalah penjualan mesin kulkas. Berarti bidang usahanya adalah komputer dan elektronik. Kemudian kita buat data usaha. Masih menunggu ya. Jadi ini sudah. Kalau sudah kita lanjutkan. Kemudian kita lengkapi informasi perusahaan, yaitu mengenai bidang usahanya apa, kemudian tanggal mulai datanya kapan, kemudian metode persediaan yang digunakan itu apa. Nah, ini kategori usahanya adalah di sini adalah menjual beli, berarti membeli kemudian menjual kembali. Kita isikan saja retail untuk kategori usahanya. Kemudian tanggal mulai datanya itu kita lihat di neraca saldo awal. Tanggal berapa? Di sini tertuliskan 30 November 2024. Maka kita isikan juga di tanggal mulai datanya itu 30 November tahun 2024. November. Mata uang dasarnya memakai rupiah, kemudian metode biaya persediaannya menggunakan metode rata-rata. Kemudian selanjutnya, kita pilih Accurate Online. Kemudian jangan lupa centang di sini itu kita hilangkan karena kita sudah mempunyai daftar akun sendiri yang akan kita masukkan ke dalam Accurate Online. Kalau sudah, kita klik selesai. Kita tunggu prosesnya. Masih menunggu. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah, kita hilangkan saja beritanya. Nah, gini. Untuk pembuatan data awal perusahaan dengan cara import data dari Excel itu caranya sama dengan pembuatan data awal secara manual. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan akun-akun yang sudah ada di dalam Accurate Online. Itu ada di menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Ini. Nah, kemudian kita lihat akun-akun yang sudah ada. Yang harus kita sesuaikan itu yang pertama adalah piutang usaha IDR, kemudian persediaan barang, kemudian PPN masukan,
kemudian utang usaha IDR, kemudian PPN keluaran, kemudian penjualan, retur penjualan, kemudian diskon penjualan barang, maksudnya ini ya, diskon penjualan IDR atau diskon penjualan barang, kemudian yang terakhir adalah beban pokok penjualan. Itu yang harus kita rubah, baik kode perkiraannya ataupun nama akunnya. Kita sesuaikan dengan nama akun yang sudah kita punya. Coba kita lihat nama akunnya. Nah, ini ya. Kita buka yang data accurate-nya saja. Data import. Nah, ini kita sesuaikan akun-akun yang sudah ada di Accurate Online. Ini kita minimize biar enak. Akun pertama yang harus kita sesuaikan itu adalah piutang usaha IDR. Kita rubah kode perkiraannya menjadi 1/1300 dengan nama account receivable. Kemudian kita simpan. Kemudian akun yang kedua yang harus kita sesuaikan adalah persediaan barang. Ini kita ganti menjadi merchandise inventory 1/1500. Namanya adalah merchandise inventory. Kemudian kita simpan. Yang berikutnya adalah PPN masukan, kita rubah menjadi 1/1900 dengan nama VAT in atau VAT input. Kemudian kita simpan. Yang berikutnya adalah akun utang usaha IDR. Kita rubah menjadi 2/1100 dengan nama accounts payable. 2/1100 dengan nama account payable. Kalau sudah, kita simpan. Yang berikutnya adalah akun PPN keluaran. Ini kita ganti dengan nama VAT out. Nomor akunnya adalah 2/1400 dengan nama VAT out. Kalau sudah, kita simpan. Akun berikutnya yang harus kita koreksi atau yang harus kita sesuaikan adalah setelah VAT out, yang berikutnya adalah penjualan. Kita rubah menjadi sales dengan nomor akun 4/1100 dengan nama sales. Sudah, kita simpan. Kemudian sales, kemudian 4/1200 untuk retur penjualannya adalah retur penjualan 4/1300 dengan nama sales return. Kemudian akun berikutnya yang harus kita sesuaikan adalah ini, diskon penjualan barang. Kita rubah menjadi sales discount dengan nomor akun 4/1200. Sales diskon. Kalau sudah, kita simpan.
Yang terakhir yang harus kita rubah adalah akun dengan nama beban pokok penjualan. Ini kita rubah menjadi cost of goods sold dengan nomor akun 5/1100. Cost of goods sold. Kalau akun-akun tadi itu sudah kita rubah, maka kita lanjut mengerjakan input data dari Excel. Gini ya, fungsinya kita merubah akun-akun ini itu apa? Fungsinya adalah kita tidak lagi melakukan link akun atau tidak lagi mengatur link akun yang sudah ada di Accurate Online. Kalau sudah, yang berikutnya adalah kita mengimpor data dari Excel. Ini saya perbesar saja. Yang pertama yang kita impor adalah barang dan jasa. Itu kita pilih di persiapan data usaha, kemudian pilih barang dan jasa, kemudian pilih impor data. Impor data, masih menunggu. Enak ya, kalau kita mengerjakan pakai impor data itu cara pengerjaannya atau waktu pengerjaannya jauh lebih cepat ketimbang kita membuat data secara manual. Kita cari dulu di mana kita menyimpan data Excelnya, data usaha, data UKK, Accurate Online, data import. Yang pertama, ini ya, sebelum kita mengimpor data persediaan barang dagang, pertama kita import dulu akun perkiraan. Nah, ini di sini di buku besar akun perkiraan, kemudian kita pilih yang ini, import data. Kemudian kita pilih import dari Excel. Maaf ya, keliru ya. Seharusnya kita mengimpor daftar akun dulu, yaitu ada di buku besar, kemudian akun perkiraan. Kemudian kita pilih file Excelnya. Wah, balik lagi. Data sekolah. Dan Accurate. Yang pertama adalah kita masukkan dulu daftar akunnya. Nah, ini daftar akun. Kemudian kita pilih unggah. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian jangan lupa dicentang untuk lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini wajib kita centang. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Masih proses mengimpor data. Masih menunggu ya. Masih loading. Ini 57 data berhasil diproses. Artinya semua akun yang sudah kita buat dalam Excel ini semuanya sudah terproses di dalam Accurate Online. Jadi di sini sudah ada nama akun, kemudian kode perkiraan, kemudian dengan saldo awalnya itu sudah ada. Jadi lebih cepat. Kalau kita mengerjakan secara manual, itu kita mengerjakan satu persatu. Cash in bank kita buat sendiri, kemudian petty cash kita buat sendiri, jadi satu per satu. Jadi kalau memakai import data itu semua akun langsung terbuat di dalam Accurate Online. Kalau sudah kita mengerjakan atau mengimport akun perkiraan, maka yang berikutnya adalah kita mengimport barang dan jasa. Sama, kita pilih di persiapan data usaha, kemudian kita pilih import barang dan jasa. Kemudian pilih file Excel, pilih barang dan jasa, kemudian kita pilih unggah, lanjutkan, kemudian jangan lupa kita centang untuk konfirmasi import datanya, biar tidak ada data yang ganda atau data yang double. Kalau sudah kita centang, maka kita klik lanjutkan. Udah ya, lebih cepat.
Masih proses mengimpor data. Di sini ada keterangan 2 data berhasil diproses. Artinya semua persediaan barang data sudah kita masukkan atau sudah kita impor ke dalam Accurate Online. Jauh lebih cepat. Nah, ini kalau kita refresh, maka akan persediaan barang dagang itu akan tercentang warna hijau. Artinya sudah kita lakukan pengisian data. Masih menunggu. Nah, ini ya, sudah tercentang warna hijau. Artinya data persediaan barang dan jasa sudah kita isikan. Yang berikutnya adalah daftar pelanggan. Kita pilih yang impor data. Kemudian pilih file Excel. Kita pilih yang pelanggan. Jangan keliru ya, jangan sampai pelanggan tapi kita importnya yang data pemasok, nanti bisa keliru atau tidak terimport. Kita pilih yang pelanggan. Kalau sudah kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa centang, kemudian pilih lanjutkan. Nah, ini ya. Masih proses mengimpor data. 4 data berhasil diproses. Jadi enak ya, kalau kita menggunakan import data itu pengerjaan kita dengan Accurate Online jauh lebih cepat. 4 data berhasil diproses. Tutup. Kemudian yang berikutnya adalah pemasok. Kita pilih yang import data. Pilih file Excel, kemudian pilih pemasok, kemudian kita pilih unggah. Kemudian ini sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai kita lanjutkan. Kemudian jangan lupa centang, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kalau sudah kita centang, maka kita pilih lanjutkan. Masih proses mengimpor data. Nah, 3 data berhasil diproses. Artinya data pemasok, pelanggan, dan persediaan barang dagang sudah kita masukkan ke dalam Accurate Online. Kalau sudah, kita tutup saja. Nah, ini. Kalau sudah kita refresh, maka semuanya akan tercentang warna hijau. Baik untuk persediaan barang dagangnya, daftar pelanggannya, dan juga data pemasoknya. Yang terakhir yang harus kita buat adalah import data aset tetap. Itu ada di menu aset tetap. Kemudian langkah pertama dalam import aset tetap itu adalah kita membuat kategori aset dulu. Kita membuat kategori aset terlebih dahulu. Untuk nama kategori aset ini harus sama persis dengan daftar aset yang akan kita import. Nah, ini saya keluarkan. Nah, ini kategorinya harus sama persis. Land, building, vehicles, sama equipment. Jangan sampai land di kategori aset di Excel-nya itu namanya adalah land, tapi di Accurate-nya kita kasih dengan nama tanah. Nanti akan gagal terproses. Makanya harus sama. Ini kita masukkan dulu. Enak gini ya, kita copy paste saja. Copy paste data dari Excel ke dalam Accurate Online untuk kategori asetnya. Ctrl C, kemudian Ctrl V, Enter, simpan. Itu aja. Yang kedua adalah building. Ctrl C, kemudian kita masuk ke Accurate Online, Ctrl V, Enter, simpan. Yang berikutnya vehicles. Ctrl C, kemudian Ctrl V, Enter, kemudian simpan. Yang terakhir adalah equipment. Ctrl C, Ctrl V, Enter, kemudian simpan.
apa. Kalau kita cek, di sini akan ada 4 kategori aset yang harus sama persis dengan data yang ada di Excel, yaitu land, kemudian building, kemudian vehicles, kemudian equipment. Nama-namanya ini harus sama persis ya. Contohnya gini, di data Excel-nya itu vehicles ada S-nya, tetapi di accurate-nya itu hanya vehicle, tidak ada S-nya, maka nanti akan gagal terproses. Kalau sudah kita mengisi kategori aset, maka kita langsung melakukan import data aset tetap, yaitu ada di menu aset tetap. Kemudian kita pilih aset tetap. Kemudian kita pilih yang warna hijau ini. Kemudian kita pilih import data. Import dari Excel. Import dari Excel. Kemudian kita pilih file Excel untuk aset tetapnya, yaitu daftar aset tetap. Kalau sudah, kita unggah. Kita unggah ya. Masih menunggu, masih loading. Masih menunggu, masih loading. Harus bersabar ya. Nah, ini kalau sudah, kita lanjutkan. Khusus untuk aset tetap tidak ada yang harus dicentang. Nah, kalau sudah ini kita cek sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, maka kita lanjutkan saja. Jadi untuk aset tetap tidak ada yang dicentang. Kita lanjutkan saja. Masih mengimport data dari Excel. 7 data berhasil diproses. Artinya, kalau ini kita lihat, aset tetapnya itu sudah terimport semua di dalam Accurate Online. Jadi kita tidak usah mengerjakan atau membuat data satu per satu. Kalau sudah, kita tutup. Yang terakhir, setelah kita mengimport semua data, baik itu daftar akun, kemudian daftar persediaan barang dagang, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar aset tetap, maka langkah yang terakhir dari persiapan data awal perusahaan adalah kita membuat proses akhir bulan untuk menghitung besarnya penyusutan. Akhir bulan, proses akhir bulan ini ya. Karena di sini adalah per 30 November 2024, maka proses akhir bulan terakhir yang dilakukan perusahaan adalah periode 31 Desember, tahunnya tahun 2003. Benar, 2023. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, kalau sudah kita simpan, maka kita cek laporan saldo awalnya atau neraca saldo awalnya, yaitu ada di daftar laporan. Kemudian pilih daftar laporan, kemudian kita pilih saja yang neraca standar. Per tanggalnya adalah 30 November 2024. Kemudian kita pilih tampilkan akun anak dan tampilkan data dengan saldo 0. Kita tampilkan. Nah, ini ya, harus sama. Nah, ini untuk mengecek benar atau tidak itu, kita tinggal lihat ini aja. Kita tinggal lihat di ekuitas saldo awalnya ini harus bernilai 0. Artinya kalau sudah bernilai 0, maka neraca yang kita buat sudah balance atau sudah benar. Coba kita cek. Coba kita cek dengan saldo awal di soal. Cash in bank nya adalah 119419455. Petty cash nya 10 juta. Kemudian account receivable-nya yang kita isikan dengan cara import data dari Excel sejumlah 337.995. Jadi sudah sama ya. Merchandise inventory juga sama. Tadi kita import data dari Excel yaitu 415500. Allowance-nya
negatif, artinya ini adalah kontra akun atau akun kontra. Nantinya di sebelah kredit, yaitu 12.800, 10.300, 17.500, 48.760. Di sini aset tetapnya juga otomatis terisi karena kita mengisinya menggunakan import data dari Excel, jauh lebih mudah. Juga sekaligus dengan akumulasi penyusutannya. Nah, ini sudah sesuai ya, sudah sama dan sudah sesuai. 51840, 134, 481, 250, kemudian 81, 175. Artinya kalau kita mengerjakan pembuatan data awal dengan menggunakan import data dari Excel itu akan jauh lebih mudah dan hanya membutuhkan waktu yang sebentar saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di video berikutnya saya akan membahas tentang input transaksi UD Sejuk Indonesia menggunakan Accurate Online. Intinya selamat belajar. Selamat belajar, selamat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.